Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry. Oh ya, saat ini saya kembali ingin membahas satu buah video di mana terjadinya kembali kegerakan anak-anak muda yang rindu mencari hadirat Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Sidikalang, ya, satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara, ya di sekitar Medan, saudara. Nah, bagaimana anak-anak muda di sana dari seluruh pelosok kabupaten yang ada di Sumatera itu bergabung, saudara, dan mereka berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dan mereka benar-benar haus akan hadirat Tuhan. Saya percaya banyak anak-anak muda di sana dijamah dan dilawat oleh Tuhan, dan hidup mereka pasti akan diubah. Nah, untuk kali ini, saudara, saya akan ajak saudara-saudara untuk menyaksikan kegerakan anak remaja juga terjadi di daerah timur, yaitu di NTT. Bagaimana mereka berkumpul di satu lapangan sepak bola, lebih dari 5.000 orang, ya, terlihat saudaraku, mereka memuji Tuhan, mereka dengan antusias mencari hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saudara, kita saksikan video berikut ini. Siapa lagi buat Tuhan? Biar hidup kita suka-sukanya Tuhan, karena sukanya Tuhan yang terbaik buat kita. Teman-teman kalau lihat di sini seru banget tuh, seru banget. Ya, kita sudah menyaksikan cuplikan di mana anak-anak muda yang ada di NTT ini, saudara, bagaimana mereka sepakat bersahati memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di lapangan sepak bola, dan mereka haus akan kebenaran dan mencari hadirat Tuhan bersama-sama. Saya percaya hujan pertobatan, bahkan masa tuaian besar terjadi di sana. Sebab di mana ada orang yang mau berdoa atas kotanya, maka saya pastikan setiap doa-doa mereka sampai ke dalam hadirat Tuhan. Nah, sebuah kerinduan yang besar memang, di mana firman Tuhan akan digenapi. Saya akan bacakan, saudara, dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Nah, ini akan terulang kembali, sebab di zaman rasul-rasul, ya, Petrus sempat mengutip ayat ini, dan di akhir zaman pun janji Tuhan akan terulang kembali, sebagaimana Petrus melepaskan firman Tuhan ini, dan Petrus berkata bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi yang namanya lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Allah besar-besaran bagi setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya situasi ini tidak dikhususkan saja untuk orang-orang yang ada di dalam gereja, tetapi di luar gereja juga, bahkan
orang-orang yang bukan Kristen, tapi mereka percaya dan rindu jamahan Tuhan. Mereka rindu yang namanya jalan yang lurus. Mereka rindu yang namanya juru selamat. Mereka yang rindu untuk dipulihkan hidup mereka. Dan mereka mau tinggalkan hidup yang lama serta bertobat. Saya percaya sekalipun mereka bukan orang Kristen, mereka juga akan masuk dalam bagian ini sebagai tuayan-tuayan yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, demikian firman Tuhan, saudaraku. Dari kitab Yoel pasal 2, ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Semua manusia. Jadi bukan semua orang Kristen, semua manusia. Tidak terkecuali siapapun. Ini dikhususkan bagi mereka yang haus akan kebenaran, haus akan keselamatan, saudara. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu. Nah, siapakah hamba-hambamu ini? Ini adalah orang-orang yang tinggal di rumah kita. Mungkinkah dia pembantu, mungkinkah dia adalah asisten rumah tangga kita, bahkan staf-staf pegawai kita, saudara. Ketika mereka melihat teladan dan iman anak-anak Tuhan yang merindukan hadirat Tuhan, mereka pun ikut dilawat Tuhan juga. Jadi jangan heran, siapkan hati saudara bahwa hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan dilawat oleh Tuhan. Sekali lagi 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Cuman ini jawabnya. Jadi setiap suku bangsa, setiap orang-orang yang mengaku dan percaya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, dia akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya, saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa semua gereja-gereja Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita himpun semua anak-anak muda dari gereja kita semuanya. Ya, karena ini tidak bisa dikerjakan oleh satu gereja, tapi harus semua gereja yang ada di Indonesia sama-sama bergabung, sama-sama bersekutu, dan kita berteriak, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dalam satu tempat. Kita lepaskan doa-doa, kita minta hujan berkat Tuhan, kita minta hujan di akhir zaman, kita minta hujan lawatan Tuhan agar ini segera digenapi. Khususnya buat Indonesia. Kalau kemarin itu Pastor Daud sudah tayangkan dari Sidikalang, dan kali ini dari NTT, dan saya berdoa dan kita semuanya berdoa, semua kota-kota yang ada di Indonesia ini sama-sama serentak untuk membuat satu kebangunan rohani, dan tidak ada lagi perbedaan. Saya percaya lawatan Tuhan akan turun atas Indonesia, dan Indonesia akan menjadi satu negara yang membawa kemuliaan Tuhan, di mana bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kitab firman Tuhan terlebih di Yesaya 60 digenapi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Dan lihatlah bagaimana dunia dipenuhi dengan kegelapan, dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke tempatmu. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Lewat video ini, biarlah kita semuanya digerakkan, kita haus, kita rindu membuat satu terobosan kegerakan di akhir zaman ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana video yang Pastor Daud upload, dan terima kasih banyak buat kesetiaan saudara, dan mari dukung channel ini terus, agar channel ini boleh menjadi berkat dimanapun video ini boleh ditonton oleh orang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe video ini, channel ini, dan nyalakan loncengnya agar nanti video berikutnya yang Pastor upload
saudara telah mendapatkan notifikasinya dari Pastor Daud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.